Terima kasih untuk Najla ya. Sebelumnya ingin saya membuka pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak bisa mengajar di kelas kalian dan Bapak merasa senang karena bisa dikasih ruang untuk mengajar di kelas Bapak. Dan Bapak dengar kelas kalian tuh pasien teladan, kelas yang katanya banyak orang pintar dan patuh pada peraturan sekolah. Jadi Bapak merasa senang. Dan untuk selanjutnya, gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik. Dan apa udah sarapan semuanya? Sudah. Pada sarapan pakai apa? Nasi uduk sama jengkol. Itu saya juga suka. Kalau apa? Adalah saya. Kalau saya sate Pak, sate ayam. Itu juga saya suka juga, tapi ada bukan murah. Jadi yang selanjutnya Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan nama Bapak Faisal Karwana, asal Bapak Depok. Dan untuk itu Bapak udah menikah ya? Udah menikah, ya, udah punya istri, tapi belum berkeluarga anak. Nah, terus yang selanjutnya di sini sebelumnya Bapak akan mengasih layanan informasi. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum layanan informasi Bapak? Belum Pak. Belum. Apa udah pernah dengar layanan informasi itu apa atau apa dari itu belum? Belum Pak. Belum. Baik, jika belum Bapak akan mengasih tahu kepada kalian. Jadi layanan informasi itu adalah layanan yang diberikan melalui informasi yang mulai Bapak itu kayak yang ngasih informasi kepada kalian. Oke. Baik, yang selanjutnya itu adalah asas. Di sini Bapak akan membacakan asas. Yang pertama itu adalah asas kenormatifan, yaitu mengikuti aturan di kelas dan tidak melanggarnya. Yang selanjutnya adalah asas kerahasiaan, di mana semua perdebatan atau semua hal yang keluar di kelas tidak boleh sampai terdengar di ruang kelas. Yang selanjutnya adalah asas keterbukaan. Jadi kalian semua di sini atau satu kelas di sini harus saling terbuka, harus tidak ada yang disembunyikan. Jadi semuanya itu harus lepas dan ngobrol. Baik, yang terakhir adalah asas kegiatan, di mana kalian ini harus aktif dan kayak ingin tahu rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi pokoknya kalian harus aktif, harus giat di kelas. Baik, untuk asas sampai di situ. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelas dipimpin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut saya dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan absen ya. Baik, yang pertama Asep Saifuddin ada? Masuk Pak. Oke. Jamal Badrun ada? Ada Pak, dia sakit. Sakit. Kenapa ini pada nggak masuk? Nggak tahu Pak. Budiono Siregar ada? Kita ada Pak. Oh, nggak ada. Najla Karim? Ada Pak. Hadir. Muhammad Hilmi ada? Ada lagi Pak Permadi. Oh, Pak Permadi. Regiana? Reza Sitompul ada? Ada kamu Sitompul? Iya Pak. Baik. Bapak Nurgita nggak masuk Pak? Iya Pak. Itu saya udah tahu dia ini suka bolos dan bantuan, saya sudah tidak dulu. Baik. Yang selanjutnya saya akan membacakan materi yang saya akan bawakan, yaitu sebentar, ada
Oke, baik karena ada nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengaruh bullying terhadap kesehatan mental remaja. Di sini sebelumnya sudah ada yang tahu tentang bullying itu apa? Merasa Pak? Perasaan masuk lah boleh. Atau oke. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan pengertian bullying. Untuk pengertian bullying pada kasus perilaku bullying ada dua pihak yang perlu disortir, yaitu pihak korban dan juga pihak pelaku. Pelaku dalam bullying tidak pandang bulu, bisa berdiri kelamin perempuan atau laki-laki, bisa tua ataupun muda. Sedangkan korban bullying ini sudah pasti dari pihak yang
dampak dari perilaku bullying pasti akan dirasakan oleh kedua pihak, baik pelaku maupun korban. Tapi yang seringkali disoroti adalah korban, karena korban mendapatkan dampak yang cukup besar. Tapi dibandingkan pelaku, seperti kesehatan mental yang tidak baik, depresi, kegelisahan, takut, dan orang dan kesehatan fisik dan lainnya. Yang di dalam KBBI, bullying berasal dari kata bullying yang memiliki arti perundungan. Sedangkan menurut Scott 2014, bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang lain secara verbal maupun non-verbal. Scott juga menambahkan bahwa perilaku bullying ini adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang serta memiliki perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Terus yang kedua, perilaku bullying adalah semua bentuk tindakan kekerasan secara psikologis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban secara berulang kali. Perilaku bullying sering terjadi di lingkungan remaja karena anak remaja belum bisa mengontrol emosinya, memiliki rasa ingin tahu tinggi serta suka mencoba hal-hal baru. Pada masa remaja biasa seorang mencari jati dirinya. Mereka sulit membedakan mana yang baik dan salah. Jadi secara singkatnya, bullying itu adalah tindakan yang tidak terpuji atau tindakan yang salah. Jadi di mana kasta yang tinggi itu menindas kasta yang rendah. Jadi seorang yang merasa kuat dari orang lain, dia akan melakukan penindasan. Jadi seperti itu yang dinamakan bullying. Dan bullying ini terjadi di kalangan dewasa remaja. Nah, untuk di tahap remaja ini kasusnya lebih banyak bullying dan tidak ada hal yang sepele. Maksudnya rata-rata tuh kayak parah gitu kan. Jadi karena di fase remaja itu kayak emosinya belum stabil atau yang nafsunya belum stabil juga, jadi masih belum bisa menentukan yang baik yang buruk. Jadi kayak masih ikutin hawa nafsu. Baik dari saya kan? Kalau tidak bapak lanjut materi. Lanjut Pak. Jadi baik, yang selanjutnya bapak akan membacakan faktor bullying. Nah, di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang bapak akan membacakan dari faktor internal. Yang internal itu terjadi perilaku bullying biasanya disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti jenis kelamin, kepribadian seseorang, dan adanya sifat pengganggu. Sifat pengganggu ini biasanya muncul jika terjadi keadaan kurang baik di lingkungannya. Sekolah merupakan tempat anak mengembangkan kemampuan kognitif, psikomotor, moral serta emosional. Sekolah juga tempat anak bersosialisasi dengan lingkungan maupun temannya. Sebab setiap emosi memiliki hal yang buruk terhadap anak-anak. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti faktor lingkungan sekolah dan juga faktor lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan sosial yang buruk seperti kemiskinan, rendahnya tingkat ekonomi seseorang itu bisa memicu terjadinya perilaku bullying. Kondisi lingkungan seperti inilah yang dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Selain lingkungannya, selain lingkungan sosial dan faktor lainnya yang menyebabkan perilaku bullying terjadi
yaitu seperti media sosial itu sering seiringnya perkembangan zaman, teknologi juga semakin canggih untuk mendapatkan informasi jauh lebih mudah dan cepat di media sosial. Dan sekarang pun banyak beredar tayangan yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Nah, hal tersebut juga bisa memicu seseorang melakukan perilaku bullying. Nah, itu untuk faktor internal dan eksternalnya. Untuk secara singkatnya, ya untuk inilah kalau misalnya faktor internal itu jadi kayak kayak dalam diri dia sendiri, kayak kayak pengaruh ekonomi atau kayak pengaruh dalam dirinya dia itu kayak introvert atau kayak gimana lah, jadi membuat dia jadi kayak dibully atau membuli. Dan faktor eksternalnya itu adalah kayak seperti di lingkungan dia, lingkungan dia tuh kayak di rumah, di masyarakat, di sekolah. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ada tindakan untuk faktor bullying. Ada nanya. Udah Pak, itu kan tadi faktor eksternal dan internalnya ya. Terus saya mau nanya Pak, kan biasanya kalau verbal itu, bullying verbal itu kan secara fisik. Kalau yang non verbal itu gimana sih Pak? Saya nggak ngerti Pak. Izin kembali ya Pak. Jangan lama 5 menit. Iya Pak. Yang Non verbal. Fisik ya. Jadi kayak dia tidak membuli, tapi tidak boleh lewat fisik, tapi kayak dia tuh membulinya lewat lewat perkataan, kayak gitu. Kayak kayak misalnya nih si A bau kaki atau kakinya bau. Kita tidak memukul si orang itu untuk kayak kaki lu bau atau gimana, nggak ditonjok. Jadi kayak cuman kayak dibersihin aja mulutnya, kayak kaki lu nggak ganti ya, berapa bulan nggak ganti. Nah kan itu nggak semua orang bisa menerima itu. Kadang mungkin kalau yang bisa menerima itu dia bisa menerima kalau itu bukan dia kayak hanya bercandaan. Tapi untuk orang yang tidak bisa menerimanya, itu akan dimasukkan ke hati dan kayak bisa respect dan tidak akan bisa mau ngobrol lagi kayaknya. Nah, untuk kayak gitu tidak akan bisa. Jadi itu contoh untuk bullying non verbalnya. Jadi melewati kata-kata atau ucapan yang menyakiti hati seseorang. Atau kayak misalnya kayak kayak misalnya kalau pasangan kalian atau contoh pasangan di luar lah, kayak misalnya nih kayak lagi emosi atau apa kan, misalnya mau bilang pacaran atau gimana kan, itu termasuk menghargai atau ya kan gak ada yang bisa. Maksudnya manusia itu kan saya sudah memahami kalau misalnya masalah badan itu agak sensitif ya atau gimana. Iya Pak. Iya kan, bener kan ya, kayak gini juga bener kan, Benar Pak. sensitif kan kalau masalah badan. Jadi itu bisa lah didatangkan ke bullying non verbal. Oke. Makasih Pak, saya mengerti. Oke, kita apa itu sekarang? Sudah. Oke, baik, kita lanjut. Baik. Benar. Oke. Di sini Bapak akan membacakan aspek bullying. Dan di sini menurut Koros 2007 itu terdapat 4 aspek bullying, antara lain yang pertama tidak seimbangan kekuatan. Seseorang yang memiliki kekuatan lebih, seperti usianya lebih tua, pandai secara verbal, tinggi dalam status sosial, dan berasal dari rasa tahu kasta yang tinggi. Sedangkan korban biasanya berasal dari kasta rendah serta memiliki banyak kelemahan. Nah, terus berkumpulnya orang-orang yang memiliki kekuatan tadi yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kekuatan. Kedua itu adalah minat. Dan untuk mencederai
dari dampak dari perilaku bullying ini bisa berupa luka fisik dan kepulihan psikis, oke? Dengan timbulan luka fisik dan kepulihan psikis pada korban, jadi menimbulkan rasa senang di hati si pelaku. Itu berarti pelaku memang sudah memiliki niat untuk mencintai korban. Jadi kayak ya gimana kalau misalnya kamu beli, kayak gimana niat kamu, kamu tuh mau ngelupain ini orang kayak akhirnya terus langsung pengen gigit gimana kan, kayak misalnya kalian nih pengen gigit, penting apa break apa atau gigi gue nyaman gitu, misalnya kayak gitu kan. Nah itu gimana niatnya kan, berbagai niat kan. Terus yang ketiga itu adalah ancaman agresif. Nah lebih lanjut, bullying merupakan suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, baik korban maupun pelaku paham jika nantinya akan kembali terjadi. Perilaku bullying ini bisa dikatakan bahwa perilaku bullying bersifat berkelanjutan. Jadi kayak misalnya nih, kayak melakukan lah, misalnya melakukan anak SD misalnya dimintain cepet kan, gak ada gitu kan, harinya paling sering goceng atau bergoyang kan. Dan si pelakunya ini kayak wah gue aku bisa jajan bebas nih. Nah jadi untuk keesokan harinya, si pelakunya ini akan terus-terusan melatih si korban. Dan itu kan berkelanjutan kan. Dan yang seterusnya adalah teror. Perilaku bullying digunakan untuk mengintimidasi seseorang, dan teror ini memiliki tujuan, yaitu penindasan. Pada perilaku bullying banyak terjadi penindasan yang dilakukan. Jadi kayak teror ini tuh kayak si korban ini mendapatkan ancaman dari si pelaku ini. Jadi kayak misalnya nih, kayak misalnya kayak tadi malah duit gak dikasih akhirnya racun kayak pukul atau segala macam kan, kayak ngasih teror deh pokoknya, diberikan ancaman ke si korban. Jadi jadi si korban itu merasa terintimidasi. Baik, untuk aspek bullying ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak? Regina, Enggak. Satu. Enggak. Oke, baik, boleh selanjutnya. Yang selanjutnya adalah dampak bullying. Ini bisa diperoleh oleh korban, pelaku, dan orang yang melihat sifat buruk yang ada pada kepribadian si pelaku akan semakin tumbuh. Pelaku juga lebih agresif, merasa paling kuat, susah untuk menghargai orang, sering memaksakan kehendak orang lain menjadi pembangkang, bahkan bisa terjerumus ke dunia narkoba. Sedangkan bagi si korban, dampaknya akan diperoleh seperti gangguan mental, fisik, berkurangnya semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, memakan sendiri, takut untuk berprestasi. Kemudian dampak bagi yang melihat perilaku bullying adalah juga rasa bersalah karena belum bisa menolong si korban merasakan sakit seperti yang dirasakan korban satu, tidaknya dijadikan sebagai korban bullying menurut perilaku bullying tersebut. Jadi untuk dampak bullying ini sebenarnya tidak ada yang bagus ya. Jadi semua ini tidak ada bagus-bagusnya. Jadi kayak misalnya si pelaku jadi kayak misalnya agresif kepada orang, terus jadi kayak pembangkang, bahkan bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas atau narkoba ya. Dan untuk si korban akan melakukan penutupan diri atau lebih ke introvert, dia tidak mau menerima luar, dia hanya ingin dia hanya ingin memikirkan mentalnya sendiri, atau kayak jadi dua aja, terus kayak diri saya aja yang terus tidak mau kenal dengan luar. Dan untuk yang melihat aksi bullying ini juga kayak misalnya di pikir saya dia akan selalu seperti itu, pasti salah karena belum bisa menolong si korban. Jadi untuk dampak ada yang ditanyakan? Yang selanjutnya yang terakhir adalah mencegah bullying. Dari sekian penjelasan yang sudah Bapak jelaskan, sebutkan nih kalian masing-masing satu
pencegahan bullying yang menurut kalian tuh bagus nih? Lagi nggak terornya? Oke, yang selanjutnya itu beri saya satu pencegahan bullying yang menurut kamu tuh bagus. Mau jawab Pak? Silakan. Nanti semuanya bagian kan, Najla dan sebagainya. Mungkin cara pencegahannya bisa melalui laporan ketika kita sudah mendapatkan ancaman dari sang pelaku. Mungkin sang korban juga harus bertindak seperti yang melaporkan tindakan yang sudah dilakukan pelaku kepada guru atau orang tua. Jadi dia tidak merasa terbebani pikirannya dan dia merasa oh ini berat banget menurut saya juga seharusnya untuk menutupin itu Pak. Mungkin salah satu tindakannya itu. Jadi ketika dia udah terbebani dari guru atau orang tua, mungkin sang pelaku juga bakalan dibilangin gitu ya. Jadi dia nggak bakal ngelakuin hal yang sama lagi. Mungkin dia bisa kapok. Oke. Baik, begini silakan. Apa? Kasih saya satu pencegahan bullying. Pencegahan bullying, menurut saya itu Kamu ini gara-gara main game terus dari bapak lihat HP kamu. kita bisa hadapi pelaku bullying. Pelaku bullying jelas perlu ditindak tegas atau bisa. Ya sudah. Bisa diulangi. Ngomong jangan. Pencegahan bullying itu harus kayak tegas gitu, jangan dibully gitu Pak. Seperti tadi Tapi Pak, dia emang butuh padahal bapak juga biasa aja. saya ibaratkan kepada orang tua Pak, kalau kita udah kena bullying terus dia dari sih Pak. Jawaban kalian sudah bagus, itu juga masuk ya pencegahan bullying. Dan yang selanjutnya ini ada bahwa membacakan nih pencegahan yang memang benar-benar tips pencegahan bullying. Itu pertama adalah pendidikan kesehatan tentang bullying dengan diadakan sosialisasi mengenai bullying di sekolah. Nah, yang kedua itu komunikasi. Nah, komunikasi ini terus dalam komunikasi keluarga, komunikasi dalam keluarga merupakan komunikasi yang utama untuk membentuk perilaku remaja supaya remaja tidak terjerumus. Jadi kayak tektokan antara guru dan orang tua itu jalan. Jadi kayak agar si siswa ini atau si anak ini tidak terjerumus ke hal-hal yang misalnya dalam menciptakan budaya anti bullying pada remaja di sekolah. Salah satu cara mencegah perilaku bullying adalah dengan membentuk program anti bullying di sekolah yang berfokus pada pengembangan karakter dan budaya di sekolah secara komprehensif dan menyeluruh. Contohnya seperti seminar bisa. Nah, jadi kayak sekolah mengadakan seminar tentang bullying. Jadi semua siswa mendapatkan contoh atau gambaran bahwa bullying ini tidak bagus, tidak untuk ditiru dan tidak untuk dilakukan. Jadi semua siswa paham dan tidak ada terjadi bullying. Tadi baik, setelah semua yang sudah Bapak jelaskan kalian semua, silahkan kalian bentuk kelompok dan kelompok itu maju ke depan dan menceritakan pengalaman bullying kalian yang menurut kalian paling teringat sampai sekarang. Oke? Baik Pak. Oke, Bapak kasih waktu. Oh, maaf, bukan kelompok, jadi diskusi. Jadi diskusi. Baik, nanti satu persatu atau yang siap, silakan maju ke depan menceritakan tentang pengalaman bullyingnya. Pasti ada kenapa saya mau cerita? Oke, Regina sudah? Kenapa? Pernah, silakan. Jadi kalian atur dulu kata-katanya. Nanti kalian
Pak, baik. Baik, sudah disilakan siapa yang ingin mungkin oke. Silakan. Waktu masih panjang ya, silakan untuk kalian berdiskusi ya. Sebentar ya, Pak. Jadi kita mau nanya Pak, Silakan. jadi kita menceritakan tentang kita dibully ini aja atau gimana Pak? Apa untuk yang diskusi di depan itu silakan. Jadi pengalaman bullying apa yang kalian mungkin yang sampai sekarang ingat itu silakan diceritakan di depan. Terserahlah apa saja lah, yang penting kamu sudah maju depan dan menceritakan apa satu hal yang pernah apa yang terjadi tentang bullying. Oke, baik Pak, terima kasih. Silakan ya di sini. Baik, mungkin sebelum kalian apa menceritakan di sini, mungkin saya terusnya. Saya mau maju Pak. Silakan maju. Bawa Kalau nangis boleh nggak Pak? nggak apa-apa nangis. Jadi pengalaman bullying saya pernah tidak semua. Nggak apa-apa, nangis aja keluarin. Jadi saya pernah bullying. Kan saya pindahan kan. Jadi itu saya pindahan dari Amsterdam. Kemarin itu saya pindah ke sini. Terus saya jadi susah bahasa Indonesianya. Terus jadi nggak ada temennya Pak, malah dibully gitu. Soalnya nggak ada temen nih, katanya lu apaan sih kok sosokan Inggris ngomongnya, padahal saya juga nggak ngerti bahasa Indonesia nya apa. Jadi abis itu alhamdulillahnya pas udah masuk sekolah ini di kelas ini saya ketemu Pak gitu. Jadi saya pernah bullyingnya pas awal-awal masuk doang. Nah, tapi Pak, saya nggak tahu dia ngomongnya awal-awal gimana sih, saya nggak dengar kalau dia ngomong. Kamu ngomong gimana sih awal-awal kalau ketemu di bahasa Inggris? Ya waktu itu lama aku sih juga lupa bahasa Inggrisnya. Oke. Coba, tapi sekarang masih aktif bisa bahasa Inggris. Saya dari Swiss ya.
Berarti masih bisa kan bahasa Inggris ya? Masih bisa kalian-kalian. Little. Oke, baik. Coba kasih satu kalimat buat bahasa Inggris. My teacher so handsome and so beautiful. Cemerlang, apa ya mas? Oh, Baik, itu aja mas. oke. Baik, sudah. Bapak yang paling baik. Yang lain? Saya ajarin bahasa Sunda waktu nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Sunda. Iya. Kamu belajar juga ya. Coba tunjukin bahasa Iya, Sunda. waktu itu ngomongnya, I mau katanya. Kalau itu jangan dipilih. Kamu kalau bisa orang Sunda, kamu pengen gila. Iya, Pak. Jadi, Makasih ya Pak. Kan mana jelas tuh ceritakan pengalaman belinya di Pak. Lupa jangan pas. Jadi waktu masih kecil dulu kan masih zaman-zamannya main file Pak. Oh bapak yang itu loh apa namanya? Nah binder kan tuh tukeran buku binder ya Pak. Iya. Nah saya waktu itu ada apa aja sih dulu makasih. HP sama pembatas. Iya pembatas. Nah Iya. teman saya mintain harvest Pak, tukeran sama pembatas saya. Dia nggak mau, terus rambut saya digambak Pak sama dia. Menurut Bapak itu termasuk tindakan bullying ya Pak? Termasuk kan jadi si pelaku ini melakukan kekerasan kepada si korban. Jadi itu termasuk kekerasan yang menarik rambut. Tapi kan saya yang minta tukeran Pak atas perlakuan saya. Menurut Bapak itu tindakan bullying nggak? Harusnya dari si korban ini tidak harus melakukan tindakan seperti jambak, kan bisa mau memberi atau menolak secara halus jika emang benar tidak mau seperti itu. Jadi kalau misalnya memang itu termasuk bullying juga ya, ini termasuk bullying. Oke, baik Pak itu aja. Baik, Makasih, ya. Pak. Oke. Baik, tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan di sini. Bapak akan menjelaskan secara singkat dari semua yang sudah Bapak jelaskan. Jadi untuk bullying ini itu intinya kayak tindakan yang tidak terpuji lah atau tidak boleh dilakukan oleh kalian semua karena dapat merugikan beberapa orang atau merugikan beberapa yang lainnya. Oke, dirugikan oleh si pelaku. Jadi tindakan bullying itu tidak bagus sekali untuk dilakukan oleh kalian. Jadi untuk faktor-faktornya dari eksternal, internal, kita tadi sudah Bapak kasih tahu kalian dan pencegahannya juga kan. Jadi kalian tuh harus kayak lebih paham tentang materi bullying dan tidak melakukan bullying gitu. Jadi kayak saya sudah tahu nih apa bullying itu gimana. Jadi saya tidak boleh melakukan itu karena dapat merugikan orang-orang atau menyakiti orang-orang dan dampaknya juga tidak main-main, bakal serius bahkan ke mental atau psikis. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Enggak sempat cukup. Ya. Baik, sebelum Bapak menutup kelas, silakan untuk kelas memimpin doa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kalau baiknya kita berdoa menurut saya masing doa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang Pak. Jadi terima kasih kepada kalian. Mohon maaf jika ada dari Bapak yang salah dari mohon maaf juga sudah ada kata-kata yang kurang jelas atau yang gimana. Pokoknya Bapak maafkan kalau Bapak masih mengurangi dan masalah sudah bisa mengajar kita di kelas. Yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kurang dari Bapak sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.